Sekarang kita akan berbicara tentang tanda yang nasab tersebut. Alamatun nasbi. Ada 4 tanda nasab yang berlaku pada isim. Yang pertama adalah al-fathah, yaitu harokat fathah. Kapan fathah menjadi sebuah tanda nasab pada isim? Ada pada 2 bentuk, yaitu pada isim yang mufrad, yang kedua adalah pada bentuk jamak at-taksir. Pada yang mufrad contohnya ingat, di antara posisi nasab adalah maf'ul bihi, atau kita jangan ke maf'ul bihi tapi ke yang isim inna. Isim inna termasuk posisi yang nasab kan? Masih ingat nggak apa saja posisi nasab? Pertama maf'ul bihi, atau kita mulai dari yang isim inna, khobar kana, kemudian maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ul li ajlihi, maf'ul ma'ahu, kemudian hal, kemudian tamyiz, kemudian munada, kemudian mustatsna, kemudian apa lagi? Maf'ul mutlak belum kita sebutkan. Baru 4 sisanya adalah at-tabi' li ismin mansub. Isim yang mengikuti isim yang mansub yang datang sebelumnya. Totalnya ada 15 posisi di mana sebuah isim dihukumi keadaannya mansub. Keadaan i'rabnya mansub. Baik. Kita ambil contoh satu isim yang dia menjadi isim inna karena dia keadaannya nasab. Seperti tadi innal muslima innal muslima fil masjidi. Kata innal muslima fil masjidi. Nah, di sini kita gunakan fathah. Inna al muslima. Tidak boleh kita pakainya dhammah ataupun kasrah karena dia termasuk bentuk mufrad yang menempati posisi sebagai khobarnya isimnya inna, dan isim inna harus dihukumi nasab.
tanda nasabnya harus dengan fathah. Kedua adalah jamak taksir. Seperti ambil kata kanu talamid. Ini namanya apa sekarang? Talamid. Posisinya apa dia? Kanu talamid. Talamid itu bentuk jamak taksir dari tilmid. Tilmid itu artinya sama dengan talib, murid, pelajar. Lihat posisinya apa? Kanu talamid. Kenapa kita hukumi dia nasab? Hah? Isim kana atau khobar kana? Khobar kana. Kalau khobar kana berarti isimnya yang mana? Isim atau khobar kana? Ingat, isim kana maupun dan khobar kana. Begitu juga isim inna dan khobar inna pada aslinya adalah mubtada dan khobar. Tapi ketika di awalnya dimasuki inna atau dimasuki kana, maka istilahnya kita rubah menjadi isim kana atau isim inna. Sekarang di sini dimasukinya kana. Kana. Berarti setelah kana itu adalah mubtada dan khobar pada awalnya. Tapi kita rubah namanya menjadi isim kana dan khobar kana. Berarti mana yang jadi isim, mana yang jadi khobar? Karena nggak boleh cuma ada khobar kana. Ada huruf apa di sini? Wow, wow itu apa? Domir kan? Wow itu sebagai domir kan? Ingat pada domir huwa huma hum, ketika domir tersebut masuk ke dalam fi'il, kana itu kan fi'il. Menjadi apa tasrifannya? Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ingat di sorof, waw itulah perubahan dari hum menjadi waw. Maka di sini waw ini adalah isimnya dia. Dihukumi sebagai isim kana, maka talamid adalah khobarnya. Dan khobar kana, posisi khobar kana, i'rabnya apa? Keadaan i'rabnya rafa atau nasab atau jar? Nasab. Nah, di sini kita pakai tandanya adalah tanda fathah karena dia termasuk jamak taksir bentuknya. Baik. Kalau lihat intinya, kalau dia berbentuk jamak taksir, maka tanda nasabnya adalah dengan fathah. Kanu itu kan fi'il itu kan bersambung dengan domir jadi kanu. Tadinya kana hum, kana kemudian hum talamid. Tapi kan domir itu kaidahnya kalau dia kita posisikan bersambung dengan sebuah fi'il dan dia adalah pelakunya, dia harus berbentuk waw. Kalau untuk hum yang tasrifan fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna dan seterusnya. Jadi tahu ya kenapa faedahnya kita kok fa'ala, fa'ala, fa'alu tasrif? Ya sebenarnya untuk itu, mempraktekkan perubahan-perubahan sebelum mengetahui faedahnya. Oh ternyata begitu toh, kenapa jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu? Baru nyambung, nggak masalah. Diulang-ulang terus nyambung. Pelajari pada bab yang lain, ketemu. Oh di bab itu maksudnya itu, di bab ini maksudnya demikian. Baik. Ini yang menggunakan fathah. Tanda yang kedua
adalah menggunakan alif. Isim atau bentuk isim yang menggunakan alif adalah satu saja, yaitu pada al-asmaul khamsah. Ingat asmaul khamsah yang tadi kita bahas? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu malin. 5 isim tersebut kalau rofa dia pakainya waw. Kalau fathah dia pakainya alif. Maka yang tadi abuka menjadi apa? Abaka. Akhuka menjadi akhoka. Hamuka hamaka. Lagi tadi fuka faka. Iftah faka. Faka maksudnya apa? Mulutmu. Kemudian za malin. Ini adalah asmaul khamsah. Mereka pakainya alif pada kondisi nasab. Syaratnya sama seperti tadi. 4 syarat harus terpenuhi. Bentuknya mufrad, dia harus mudhaf ke kalimat yang lain. Syarat ketiga, mudhafnya tidak ke ya mutakallim, dan yang keempat, dia tidak dalam bentuk tasghir. Tanda yang ketiga adalah menggunakan huruf ya. Kapan sebuah isim ditandai nasab dengan huruf ya? Pertama, kalau dia isim musanna. Apa itu musanna? 2 orang, menunjukkan 2 orang dengan cara menambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Alif dan nun atau ya dan nun. Alif dan nun sudah ketika rofa. Sekarang ya dan nun. Pakainya ya dan nun. Kenapa? Karena dia nasab, makanya pakainya ya dan nun. Nah, baru tahu sekarang. Kenapa dulu musanna bisa pilih alif dan nun dan ya dan nun. Bukan sembarang pilih, tapi tergantung kondisi i'rabnya. Kalau dia rofa, kita tambahkannya alif dan nun. Seperti kata at-talibu menjadi talibani. Tapi ketika kondisinya nasab, pakainya jangan alif dan nun, tapi ya dan nun, karena tanda i'rabnya adalah dengan ya. Contohnya dari kata al-muslimu menjadi inna al-muslimaini. Al-muslimaini fil masjid. Maka tandanya di sini bukan fathahnya, ingat, tapi apa? Ya-nya. Ya-nya itulah tanda i'rabnya, tanda nasabnya. Sekarang baru tahu kenapa dulu ketika musanna kok ditambahkannya alif dan nun atau ya dan nun. Oh, bukan sembarang pilih. Oh, saya maunya ya dan nun, saya maunya alif dan nun. Bukan. Tambahkannya alif dan nun kalau dia rofa. Tambahkannya ya dan nun kalau dia nasab. Begitu juga nanti kalau jar. Maka yang pertama adalah ketika berbentuk isim musanna. Yang kedua, ketika dia berbentuk muzakkar salim, jamak muzakkar as-salim. Contohnya innal muslimin.
Bedakan di sininya antara muslimin ini dengan muslimin. Memang secara penulisan kalau tidak ada harokat di akhirnya sama, tambahkan ya dan nun. Tapi kalau yang jamak dia adalah fathah di depan. Kalau yang musanna fathah sebelum ya. Kalau yang jamak adalah kasrah sebelum ya. Innal muslimina kan fil masjid. Di sini terlihat ini juga tanda i'rabnya adalah ya, karena dia jamak mudzakkar salim. Oh iya, dulu jamak mudzakkar salim adalah dengan cara menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kapan kita tahu kapan menambahkan waw dan nun, kapan pakainya ya dan nun. Waw dan nun kalau dia rofa, ya dan nun kalau dia nasab. Itu cara bentuk isim jamak mudzakkar as-salim. Baik, tinggal satu lagi. Tadi mufrad sudah, jamak taksir sudah, musanna sudah, mudzakkar salim sudah. Apa yang sisa? Kan di situ ada mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir kan bentuk-bentuknya. Nah, sekarang berarti apa yang belum kita sebutkan? Muannats salim. Nah, berarti tanda terakhir ini adalah tanda yang berlaku pada jamak muannats salim. Yaitu apa? Jamak muannats salim pakainya kasrah. Dia tanda nasab tapi pakainya kasrah. Pada apa? Pada jamak al-muannats as-salim. Contohnya innal muslim, kita jamak muannats salim kan jadi apa? Al-muslim jamak muannats salim. Muslimat apa berarti bacanya? Kasrah. Berarti al-muslimati. Kalau dia nasab, kita bacanya pakai kasrah, bukan fathah. Bukan al-muslimata, bukan. Karena dia termasuk bentuk jamak muannats salim, maka kita pakainya adalah dengan kasrah. Baik, ini adalah tanda-tanda nasab pada isim. Silahkan dicatat terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke poin yang terakhir di sesi ini, yaitu alamat jar. Kita lanjutkan di poin yang ketiga, yaitu tentang alamatul jar pada isim. Tanda-tanda jar pada isim. Tanda asli atau alamah asliyah pada untuk jar pada isim adalah al-kasrah. Bentuk apa saja yang ditandai dengan kasrah untuk jarnya? Pertama adalah mufrad, isim mufrad. Seperti contohnya pada mudhaf ilaih misalkan, pada isim majrur biharfil jar, ketika ada kata misalkan fi al-masjid, maka kita bacanya dengan kasrah, fi al-masjidi. Kedua bentuknya adalah
pada jamak taksir. Pada jamak taksir dia pun dengan kasrah. Fi al-masajidi. Yang ketiga adalah pada muannas salim. Contohnya adalah fi al-hadiqati. Ini bentuk jamak muannas salim. Jadi pada tiga bentuk ini i'rabnya, tanda i'rabnya adalah dengan kasrah pada kondisi dia jar. Kedua tanda i'rab tanda jar adalah dengan huruf ya, al-ya, yaitu pada dua bentuk, al-musanna, isim musanna, dan jamak al-muzakkar as-salim. Contoh isim musanna adalah kata fi al-masjid. Ketika dimusannakan menjadi apa? Masjid. Ketika dimusannakan tambahkan huruf apa? Alif dan nun atau ya dan nun. Karena dia posisinya jar, kita tambahkannya yang alif dan nun atau yang ya dan nun? Yang ya dan nun. Maka kita menyebutnya al-masjidaini. Pokoknya setiap isim musanna kalau keadaannya jar, maka pakainya huruf ya tandanya. Jamak mudzakkar salim seperti contohnya adalah li. Kita katakan huruf li, lil muslimina. Lil muslimina. Pakainya ya. Tiga, ada yang dengan fathah. Fathah adalah pada kondisi yang dinamakan pada berlaku pada al-mamnu'u minas sarf, isim-isim yang disilakan sebagai mamnu' minas sarf, dan mungkin penjelasan ini tidak kita bahas untuk di pertemuan ini. Intinya ketika dikatakan oh itu mamnu' minas sarf, berarti dijarnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Contohnya adalah kata min Makkata. Min Makkah. Kalimat Makkah ini termasuk yang mamnu' minas sarf. Kita tidak bahas bahasan mamnu' minas sarf karena ini butuh waktu tersendiri. Maka intinya apabila suatu isim dia diistilahkan mamnu' minas sarf, maka dijarnya adalah dengan menggunakan tanda fathah, bukan dengan kasrah. Baik. Ini adalah alamatul i'rab pada isim.
Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk sesi pertama. Insyaallah kita lanjutkan sesi